Ania dan Atika. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan teori belajar. Materi pertama akan disampaikan oleh Mas Rudy. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama kita akan menjelaskan ataupun memberikan kepada kalian semua terkait hasil diskusi kami terkait teori belajar. Nah, seperti yang kita ketahui, teori belajar itu di sini kita ada 3 yang kita diskusikan. Yang pertama yaitu terkait teori relativism. Teori ini terdapat 3 tokoh yang kalian bisa baca dalam rangkuman ILS. Kesimpulannya dalam teori ini menjelaskan bahwa untuk diperlukannya adanya suatu rangsangan, diperlukannya adanya suatu stimulus untuk merangsang suatu perilaku yang dilakukan secara terus-menerus. Seperti dalam contohnya yaitu ketika seekor anjing diberikan makanan yang sebelumnya seekor anjing yang diberikan garpu tetapi dia tidak merespon, kemudian diberikan makanan, kemudian merespon, kemudian digabungkan keduanya antara garpu dan makanan, kemudian direspon dan dilakukan secara terus-menerus. Ketika anjing itu diberikan suatu garpu, maka dia akan merespon bahwa dia akan diberikan makanan. Jadi di situ bahwa perlunya adanya suatu rangsangan ataupun stimulus untuk merasakan suatu perilaku dari suatu makhluk hidup. Dan tentunya itu adalah maksud dari belajar itu sendiri, di mana belajar itu ciri khususnya adalah adanya suatu perubahan perilaku dari suatu individu itu sendiri. Nah, contoh penerapannya dalam kegiatan di dalam kelas yaitu pertama, seorang guru memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Instruksi ini berupa bisa contohnya ketika guru mengajar menggunakan kata repeat after me, itu bisa merupakan instruksi yang diberikan oleh guru untuk stimulus dari siswanya sehingga terjadinya pengulangan itu terus berlanjut. Kemudian memberikan drilling seperti tadi ketika ataupun latihan ketika guru memberikan pronunciation, preparation dan si guru meminta untuk siswa untuk repeat after me, kemudian siswa mengulanginya itu, kemudian itulah yang disebut dengan pengulangan itu sendiri. Dan yang kedua adalah teori sosial kognitif. Dalam teori sosial kognitif ini menjelaskan bahwa munculnya teori ini berdasarkan atas bisa dikatakan reaksi terhadap teori behaviorism, di mana teori ini menjelaskan bahwa makhluk hidup itu sendiri punya kemampuan untuk berpikir, punya akal sehat untuk menentukan perilakunya sendiri. Jadi menurut teori ini menjelaskan bahwa seorang manusia itu belajar bisa melalui 3 interaksi, diantaranya yaitu perilaku, sosial kognitif, dan yang ketiganya adalah lingkungan. Nah, dan contohnya dalam kegiatan di kelas, yang pertama itu bisa meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka. Ini bisa dikatakan ketika kita pembelajaran di konteks, di mana dalam pembelajaran ini tentunya berdasarkan atas pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh siswa itu sendiri. Di dalam pengalaman itu sendiri tentunya guru bisa merefleksikan bagaimana pengalaman tersebut, apakah pengalaman itu bisa berdampak kepada kehidupannya setelah kejadian tersebut. Yang kedua itu mendorong siswa untuk berdiskusi tentang materi pembelajaran. Ya, kita ketahui bahwa student centered learning ini sangat berdampak dalam ataupun memberi dampak positif dalam belajar sosial kognitif itu sendiri. Yang selanjutnya dan terakhir adalah teori konstruktivisme. Dalam teori ini ada seorang tokoh yang menyatakan bahwa manusia belajar dari pengalaman yang itu dikemukakan oleh John Piaget, dan kemudian selanjutnya yaitu seorang sosiolog juga yang menyatakan bahwa manusia belajar atas interaksi individu dan lingkungan di sekitarnya, sama seperti yang dikatakan oleh Albert Bandura. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sini dalam teori konstruktivisme itu menyatakan bahwa belajar bisa melalui pengalaman, belajar bisa berasal dari pengalaman. Pengalaman itu bukan hanya berasal dari diri sendiri, melainkan pengalaman itu bisa datang dari orang lain. Ya, seperti itu untuk kegiatan yang teori konstruktivisme, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran konstruktivisme. Ya, ini ada Jigsaw, monster movement, kemudian tanya jawab dan small input. Saya akan menjelaskan tentang Jigsaw terlebih dahulu. Jigsaw itu metode pembelajaran yang
pembelajarannya dirancang untuk membangun rasa tanggung jawab oleh siswa, dan tidak hanya siswa namun juga tanggung jawab pada teman lain. Di sini ada poster komen, kemudian sebuah discussion dan lainnya. Jadi guru memberikan kesempatan untuk siswa. Jadi pertama adalah guru memberikan kesempatan untuk siswa membentuk sebuah kelompok, discussion. Setelah itu guru memberikan materi dan topik yang akan dibahas seperti prosedur teks atau narasi teks. Kemudian setelah itu siswa mulai berdiskusi kepada temannya. Itu dalam diskusi tersebut terdapat ada tanya jawab bersama teman kelompok, kemudian di situ membangun rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri atas tugasnya, kemudian juga orang lain. Jadi di dalam diskus tersebut itu di sini juga mengembangkan fungsi kognitif mereka, dari cara mereka berpikir, kemudian mereka menyelesaikan masalah untuk orang lain, untuk temannya sendiri, kemudian di situ juga menimbulkan apa ya namanya skill komunikasi mereka, kemampuan komunikasi mereka kepada teman-temannya gitu. Dan setelah itu setelah membentuk kelompok, siswa diberi kesempatan oleh guru untuk maju ke depan kelas mempresentasikan apa yang mereka diskusikan kepada teman-temannya gitu. Setelah mempresentasikan apa yang persepsi mereka masing-masing per kelompok, kelompok lain bertugas untuk mengkritisi apa yang mereka presentasikan gitu. Tidak hanya kritisi, mereka juga diberi kesempatan juga untuk memberikan apresiasi kepada teman sekelompoknya yang maju di depan kelas. Nah, setelah terjadinya diskusi dan diskusi di dalam kelas, guru juga bertanggung jawab untuk memandu mereka, memberikan jawaban apa yang mereka pelajari, jawaban yang benar. Jadi tidak ada yang namanya nah gitu begitu. Dan poster komen itu sama. Jadi setelah diadakan diskusi, kelompok itu memberikan komentar kepada kelompok lain, itu namanya poster komen. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika diskusi gitu. Kemudian small discussion itu membuat kelompok kecil di dalam kelas juga sama. Setelah diskusi, kemudian tanya jawab, guru juga menanyakan hasil presentasi mereka gitu. Dalam bentuk kuis juga. Setelah pembelajaran berlangsung, setelah diskusi selesai, guru menanyakan beberapa materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok yang ada di dalam. Oke, next slide will be present. Oke, untuk nomor 3 tentang rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di dalam kelas. Untuk kasus yang pertama, Tania berusia 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Untuk rencana penanganan dan peningkatan motivasinya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi dilakukan untuk mencari tahu latar belakang mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kemudian setelah melakukan komunikasi dalam proses pembelajaran di kelas, guru harus berusaha untuk menyiapkan proses pembelajaran yang menarik dan juga tidak monoton, kemudian bervariasi supaya Tania merasa nyaman dan juga tertarik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, setelah guru mencoba untuk membantu komunikasi dalam proses pembelajaran di kelas, guru harus berusaha untuk membantu Tania untuk menemukan minat dan bakatnya. Kemudian setelah menemukan minat dan bakatnya Tania, guru mengarahkan Tania untuk mengembangkan minat dan juga bakatnya. Dan selanjutnya yang terakhir itu memberikan apresiasi positif berupa pujian. Oke, untuk kasus yang kedua, ada Samuel, usianya 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat.
Untuk rencana penanganan dan peningkatan motivasinya, pertama tentu saja melakukan komunikasi, baik itu dengan Samuel sendiri, kemudian kedua orang tuanya atau walinya, untuk mengetahui latar belakang terjadi. Latar belakang mengapa masalah tersebut bisa terjadi, apakah ada tekanan dari pihak keluarga, dari kedua orang tua maupun dari lingkungan tempat Samuel tumbuh. Kemudian selanjutnya memberikan motivasi dengan memberikan pengertian bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Justru kegagalan adalah awal dari kesuksesan, dan kegagalan adalah hal yang wajar untuk ditemui saat seseorang sedang berproses. Kemudian setelahnya, guru harus selalu memberikan pendampingan dan penguatan supaya siswa dapat belajar menerima kegagalan, tidak takut untuk mencoba, dan tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. Dalam proses ini mungkin guru bisa ditemani oleh atau didampingi oleh tenaga ahli seperti konselor maupun psikolog anak. Kemudian yang terakhir, memberikan apresiasi positif terhadap hasil apapun yang dicapai, seperti kalimatnya seperti wah kamu hebat ya, terus you did great, you did well, sama ibu bangga sama kamu. Mungkin melalui kalimat-kalimat itu anak tersebut bisa merasa bahwa usaha yang dilakukan selama ini tuh dilihat dan dihargai oleh orang lain. Mungkin juga itu kata-kata yang selama ini pengen didengar sama dia dari orang lain. Itu sih. Untuk selanjutnya, untuk kasus 3 dan 4 akan disampaikan oleh Dania. Saya akan menjelaskan terkait dengan kasus ketiga dan keempat. Untuk studi kasus yang ketiga yaitu ada seorang anak bernama Sandra, umurnya 13 tahun, kurang lebih berarti SMP kelas 1 ya. Dia itu punya sikap yang tenang di kelas dan terlalu meremehkan keterampilannya ketika mengikuti proses pembelajaran. Kelompok kami memutuskan untuk menerapkan proses memberikan motivasi dan yang kedua memberikan pembahasan proyek. Untuk motivasi sendiri, kami memilih dua komponen. Yang pertama pemberian motivasi itu sendiri yang berupa ujian, misalnya ketika dia mendapatkan nilai yang memuaskan, kita puji sehingga dia akan memiliki semangat ketika melaksanakan proses pembelajaran. Untuk yang kedua bisa berupa kuis. Kuisnya itu kita menentukan siapa cepat dia dapatnya itu berupa reward itu bisa penambahan nilai atau mendapatkan alat tulis seperti itu. Dari sistem kuis siapa cepat dia dapat, kemungkinan sikapnya yang tenang di kelas akan merasa panik karena dia takut tertinggal dengan teman-teman yang lain kan. Secara tidak langsung dari kepanikan atau keinginannya dia untuk mendapatkan reward itu, dia akan terbiasa. Ini kita kaitkan dengan teori yang pertama tadi dijelaskan oleh Mas Dodi, yaitu teori behaviorism atau kebiasaan. Dari kebiasaan itu akan menimbulkan keaktifan dari si Sandra ini sendiri. Untuk yang kedua yaitu memberikan penugasan proyek. Di kurikulum Merdeka itu kan ada yang namanya P5 ya, Proyek Penguatan Profil Pengajar Pancasila, di mana terdapat 7 tema proyek yang dapat kita gunakan atau kita dapat terapkan di SMP, yaitu pertama kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi, kewirausahaan dan gaya hidup berkelanjutan. Untuk kelompok kami lebih fokus ke gaya hidup berkelanjutan, di mana gaya hidup berkelanjutan itu membangun kesadaran siswa terhadap ramah sikapnya terhadap lingkungan. Contohnya misalkan materi prosedur teks ya, di prosedur teks temanya tentang lingkungan. Siswa diminta untuk membuat video, misalkan how to save our environment, gimana caranya kita melindungi atau caranya kita peduli terhadap lingkungan kita. Setelah dia mengerjakan proyek videonya, kita beri apresiasi terhadap proyek yang telah ia kerjakan baik secara langsung maupun melalui kolom komentar di bawah video yang sudah dia unggah. Untuk kasus yang keempat, yaitu siswa bernama Robert, usianya 16 tahun, berarti kira-kira SMA, siswa SMA, dia itu punya sedikit minat saat pembelajaran di sekolahnya, kemudian ditinggal orang tuanya entah
orang tuanya merantau di Jakarta mencari kerja, tinggalnya hanya bersama bibinya. Otomatis karena tinggal bersama bibinya itu mungkin kurang memberikan perhatian kepada si Robert ini. Caranya kita menangani bagaimana supaya dia memiliki minat ketika melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Yang pertama itu dengan pendekatan personal, yang kedua dengan visit kita mengunjungi rumahnya, nanya-nanya bibinya kira-kira dia minatnya apa sih, tertariknya dengan hal apa sih di sekolah. Misalkan dia itu lebih suka menyanyi, Robert ini suka menyanyi. Ketika dalam proses pembelajaran kita bisa menerapkan materi yang kita akan ajarkan ke dalam bentuk lagu. Kemudian yang terakhir memberikan motivasi kepada Robert. Di sini kita tahu ya ada 3 teori, yaitu teori humanistik selain yang behaviorism, social cognitive, dan konstruktivism. Itu ada yang namanya teori humanistik. Teori humanistik ini ada hubungannya dengan kasusnya Robert ini, di mana sebagai guru kita itu harus memberikan, kan ada 3 komponen yang harus aspek yang harus dimiliki oleh 3 siswa. Kan yang pertama itu salah satunya afektif, yaitu kita membuat bonding kepada siswa kita sehingga dia merasa di dalam kelas itu didukung oleh orang lain seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan, kritik, saran? Apresiasi. Ada juga. Iya, silakan Mas. Siapa? Mas selesai. Simpati. Ya, saya tanya. Jadi tadi ada kasus Sandra, kalau dia. Oh ya, Sandra Siswa nomor 2. Memberikan motivasi itu masuk dari meremehkan keterampilan. Terus itu pertanyaannya, Sandra itu meremehkan keterampilan diri sendiri atau meremehkan keterampilan teman-temannya? Kalau berdasarkan kelompok kami ya, menurut saya sendiri itu meremehkan keterampilannya. Jadi dia itu agak mungkin minder, insecure dengan kemampuannya sendiri, entah itu karena lingkungannya atau memang karena teman-temannya yang lebih bisa dari dia. Itu maksud dari kasus ini. Jadi pertanyaannya agak prinsip. Jadi ya dikatakan ya dikatakan itu kan keterampilannya si Sandra ini kan Sandra merasa tenang. Iya. Jadi dia merasa keterampilan ini baik atau bukan? Keterampilan itu tenangnya itu bisa jadi dia dalam hatinya panik ya sebenarnya ya, kita nggak tahu. Kadang kita nggak tahu teman kita tuh terlihat tenang tapi ternyata di dalam hatinya tidak seperti itu. Jadi tenang di sini tidak aktif pas tenang di sini lebih ke tidak aktif dalam proses pembelajaran. Oke, benar. Terima kasih atas apresiasinya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah ya.